memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Kita patut mengucap syukur ya saat ini kita juga boleh dimampukan untuk menghayati kesalahan dosa yang kita lakukan. Itu juga karena hikmat yang daripada Allah, dan Allah sendiri benar untuk mengampuni atas segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu satu dengan yang lain boleh saling berjabatan tangan, saling mengampuni, saling memaafkan. Yesaya 62 ayat 1 sampai 5.
ayat 1 sampai 11. Inilah permulaan Injil Kristus. Jemaat kami dan berdiri. Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ke-11. Semangatnya luar biasa. Mulai Pak, sedikit mahal. Tenang. Sarapan semangat. Mau kemana dan des? Sarapan. Tapi malah turu kira-kira. Iya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pagi hari ini saya sungguh bersyukur. Kenapa? Karena pagi hari ini Bapak Ibu, saya mengawali untuk khotbah menjadi pendeta jemaat di tempat ini, untuk menjadi seorang pendeta aktif di jemaat, mengawali khotbah di jemaat Dawa Belanda. Hari ini juga akan khotbah terakhir sebagai pendeta aktif di sini. Luar biasa. Saya enggak ngomong-ngomong. Iya, karena kapan hari itu Pak Galih, karena sudah minta saya tanggal 12 ya iso cari yang lain saja. Ternyata dipaksa. Pak tanggal 11 sesuk jenengan kan nganggur. Ya mau nganggur lah. Tuhan. Iya, akhirnya hari ini saya diminta tetap untuk melayani untuk pelantikan guru Injil. Mumpung kecil dari anggota PHMD, besok pagi wis kakak. Dari besok pagi saya sudah dipecat anggota PHMD, anggotanya MD, tapi pendetanya untuk itu dipecat. Tapi masih bisa melayani di mana-mana. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, persoalan di tengah-tengah kita, kalau dulu mungkin persoalannya itu hanya di perkotaan terkait dengan persoalan sampah. Persoalan sampah ini ternyata tidak hanya menjadi persoalannya di kota. Kalau di kota-kota ini bingung mau buang sampah di mana, mau bayar juga mahal. Gak dibuang itu ya gimana, mau sampai disimpan di botok ya orang kena, tapi kalau botok ini dapat ya tanggung. Untuk ini kan mau botok nih, iya untuk botok ini dapat itu botok sih kayak sarapan gitu. Iya botok ini kan 200 kilo, pun dipari botok ngomongin, maksudnya panen pun lagi. Maksudnya dipanen pun ditinggal. Waktu panen dipanen. Nah, persoalan yang terus terjadi terkait dengan sampah Bapak itu dan terjadi tidak hanya di kota, tapi juga sudah merambah di mana-mana terkait dengan persoalan sampah ini. Maka banyak hal cara yang akan dilakukan. Bagaimana sampah ini supaya tidak merajalela? Dihimbau, ayo dikumpulkan, kalau di sini ada sampah yang plastik disendirikan, kalau bisa sampah plastik ini juga dijadikan nopo. Ya biasanya pun wonten ngeten lanjut dados nopo lho. Dadi cinta, ono duit dadi mergo cinta ono duit. Iya, di persoalan yang terus yang semacam itu, Bapak Ibu, dan tetapi sampai saat ini apakah semua itu sudah manjur upaya yang dilakukan? Ternyata itu tidak bisa mempengaruhi semua pihak. Masih banyak orang yang mengambil cara yang dengan cara gampang. Bagaimana cara gampang untuk supaya tidak numpuk sampah?
dibuang sembarangan. Wis sing aku ora mikir, sing penting tak buang. Kalau Bapak Ibu mungkin nggak tahu di jalan arah mulai dari Jawa ke Mojokerto di pinggir jalan kira-kira ono sampah numpuk nggak di pinggir jalan? Hanya Sopo sing buang? orang lewat. Ini persoalan yang memang tidak gampang Bapak Ibu. Baru kan ini terus-menerus disampaikan. Ada cara-cara baru yang juga sudah disampaikan. Tetapi rupanya tidak gampang untuk menangkap orang ini. Kadang-kadang mikirnya hanya pikir saat ini, seperti saat ini aku wis aman, padahal tidak aman. Yang penting saat ini saya sudah bebas, tetapi pada akhirnya tidak bebas. Menganggap apa yang sudah kita lakukan itu sudah baik, enak untuk dirinya sendiri, tetapi tidak enak untuk orang Lain. Kalau tidak enak untuk orang lain, apa katanya orang lain yang senang? Itu kan bukan urusan. Mana gue pikir, wis pikiran dhewe sing penting aku nyaman, aku tenang, aku senang dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu dalam situasi yang susah mungkin bagaimana dihadirkan untuk di dalam sebuah kepedulian ini. Itu sangatlah penting. Bacaan-bacaan kita untuk memperlihatkan bagaimana Allah ini hadir, Allah ini ada, dan bagaimana umat ini memang tidak bisa dipisahkan antara kasih Allah, kuasa Allah, kemurahan Allah, kebaikan Allah, dan tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan manusia. Allah begitu mengasihi, Allah begitu baik. Bahkan kita mengatakan Allah itu sungguh baik dan teramat baik bagiku. Tapi apakah kita baik pada Tuhan? Budise yang terjadi. Berdalam, maka hal yang terjadi. Dan kalau kita melihat bagaimana Allah ini di dalam mengasihi umatnya, Allah begitu luar biasa. Bahkan di situasi yang sangat berharga, di bacaan Injil itu adalah sesuatu situasi yang sangat berharga. Saat seseorang mengadakan pesta, dan pesta ini mungkin berbeda dengan kita. Mungkin yang diundang itu biasanya sing kenal-kenal kok, gak kenal kalau usah diundang. Tetapi pada saat pesta di Kana ini yang diundang sini, semua orang itu mendapat undangan. Dan kalau tidak datang, apa artinya? Menghina yang mengundang. Kita bisa tanya. Pola itu ada ketika ia sudah mendapatkan undangan dan tidak datang, sama saja menghina tuan rumahnya yang mengundang itu, sama saja menghina. Kita bisa bayangkan tidak ada satupun yang itu tidak bisa hadir. Dia akan datang semuanya. Dan tuan rumah tentu akan mempersiapkan begitu rupa. Namanya makan, namanya minum, dan ini tidak bisa diprediksi. Nanti makan paling nanti kalau masalah makan paling batal sapi ini. Di dalam tas pesta, telung piring jauh rampung. Orang makan belum tentu tidak bisa diprediksi. Bahkan minum kan pada saat itu bagian sesuatu yang sangat penting. Dan di tengah-tengah pesta yang masih berjalan, apa yang terjadi? Kurangan anggur. Kehabisan anggur. Itu kalau mau coba untuk mendatangkan anggur di Delenggi. Ini lebih Delenggi. Isinya orang karuan. Maunya begitu hebat.
situasi yang semacam itu, situasi yang akan berdampak kepada harga diri. Bagaimana harga diri seorang yang sudah mengundang banyak orang? Kalau ini tidak terpenuhi, maka harga dirinya seorang itu akan jatuh. Dan kita bisa melihat di saat Ibu Yesus meminta. Jadi Yesus ini tahu bahwa ketika ibunya, nah, iki anggure entek, mau Indonesia Pak. Nah, berbicara dan golekno anggur, ora usah ndak takon. Apa yang ibu mau daripada? Ada sesuatu yang tidak disampaikan oleh Yesus. Kesungguhan hati, penyerahan pribadi, keyakinan penuh bahwa Yesus sanggup melakukan semuanya itu. Maka Yesus mengatakan, apa yang tidak ibu mau atas anakmu ini, atas dirimu ini. Situasi yang harusnya merusak kondisi pesta, tapi ada tindakan kerendahan hati, ada kepercayaan penuh dan alasan melakukan semuanya. Pembaharuan dilakukan oleh Allah. Allah terus-menerus melakukan pembaharuan atas umatnya. Dan kalau Allah tidak melakukan pembaharuan, masalah itu kita tidak mengenal siapa Yesus itu. Dan mungkin tidak ada yang namanya Yesus muncul di dalam dunia ini. Kalau Tuhan katakan, apa yang dipikirkan itu kan urusanmu sendiri. Dosa ya tanggungan, apa dedeng yo lakonono. Tetapi kepedulian Tuhan, kepedulian Tuhan kepada manusia merubah keadaan manusia. Ya, katakan kalau orang sakit, manusia itu sudah kritis. Manusia keberadaannya sudah kritis. Tetapi Allah, memang karya Allah tidak pada saat tidak sama dengan saat ada di pesta anak ini. Maka Ibu Yesus meminta, khusus anakku anggurnya habis, lakukan sesuatu. Tetapi kalau ketika melihat manusia ini sudah dalam kondisi kritis, Allah peduli memperbarui kehidupan manusia. Kita dipanggil, maka siapapun maka harus dilahirkan kembali, diperbaharui di dalam Yesus ini. Dan di tengah-tengah kita situasi, katakan dauran pengakuan yang awal bulan di bawah juga dilepas dan dilantik. Hari ini BPRJ juga dilepas dan dilantik. Guru Injil yang sudah melakukan selama 3 tahun juga hari ini dilepas dan dilantik. Kenapa tidak dilantik sekali selama-lamanya? Karena kita memang berbeda dengan pendeta. Pendeta ini dihabiskan sekali sampai apa? Sampai purna. Sampai kita ditempatkan di 21. Terakhirnya di situ. Sebelum di sana masih melakukan. Bapak Ibu dipanggil dalam kurun 1 tahun. Dan 1 tahun aturan kita gimana? 3 tahun. 3 tahun. Ya.
kalau saat saya dilantik menjadi pendeta baru di tempat ini, yang masih lama ada Pak Pri, ini yang lama. Masuk hari itu masuk yang lain pada saat itu masih hilang dan beberapa masih hilang. Dan saat ini karena sekitar 20 saya tinggal 23 tahun yang lalu saya tinggal. Tapi artinya kalau saya hitung mulai awal sampai saat ini itu ada 29 tahun. Kalau hitung mulai saya di lantai menjadi berita baru di tempat ini 29 tahun 6 dan berapa hari nanti menurut hitung yang lain. Iya, Bapak Ibu jajaran kembali bahwa Tuhan ini sangat peduli. Tetapi kepedulian Tuhan pada saat itu dan saat ini bagaimana Tuhan juga menginginkan ada sebuah kerjasama yang baik. Ibu Yesus memberikan teladan. Ada sebuah. Memang Tuhan katakan sebelum kamu meminta itu Tuhan tahu. Apapun yang kita inginkan sebenarnya Tuhan tahu. Saat ini GPL tidak pakai lama. Sama dengan kita tidak pakai lama. Nunggu sudah saya mau banyu diciduk sampai mempelai laki-laki saja sengaja jawabnya sampai yang tidak sopan. Anggur biasanya awal-awal sing apik. Lho kok iki paling akeh iki ngombe kok malah apik luwih enak. Cuma sering lho kok apik kalau tamu sing awal. Enak kok tamu sing terakhir. Lho sing kiri-kiri padahal kok malah kepenak. Sesuatu yang diubah dari sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang baik, dan itulah keadaan. Dan itu tidak hanya terjadi di kanan, tetapi itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh yakin. Amin. Amin. Pasti akan terjadi kepada kehidupan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu siap setia kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darahnya, yang berita bahwa pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada yang ketiga bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengakhiri orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Yang telah menjalankan tugas pelayanannya sebagai guru Injil selama 3 tahun. Mungkin kalau 3 tahun itu hitungannya nanti persisnya bulan Februari tanggal 15 tahun. Ya, tapi karena situasi karena kebutuhan dan bapak ini sudah menerjemah. Ya, pemberikan badan membantu. Dan hari ini Daerah Empasno selaku guru Injil di Dalam Bandung akan mengakhiri tugas pelayanannya sebagai guru Injil. Boleh jadi kami silakan Saudara Empasno untuk berdiri. Surat Keputusan nomor 2 MD Strip MJ KSP garis miring nomor 2 Eskep garis miring 01 garis miring 2025 tentang pembebasan tugasan guru Injil Kompasno sebagai guru Injil di GKJ Jumat Dawat Blandong. Pelayan Harian Majelis Daerah Mojokerto Surabaya Barat Gereja Kristen Jewetan menimbang 1. Perlunya pengaturan pertenagaan Gereja Kristen Jewetan yang sesuai dengan program kegiatan pembangunan GKJ. 2. Bahwa masa jabatan guru Injil Kompasno di GKJ Jumat Dawat Blandong akan berakhir
pada tanggal 6 Februari 2025. 3. Bahwa perlu diterbitkan surat keputusan pembebas tugasan Guru Injil Kumpasno sebagai Guru Injil di GKJ Jemaat Dawat Blando. Mengingat 1. Peranan tentang jabatan-jabatan khusus bab 3 pasal 18 tentang berakhirnya tugas Guru Injil. 2. Surat keputusan PMD Mojokerto Surabaya Barat nomor 8 MD MJKSP _2 /SK/02 2022 tentang pengangkatan Guru Injil atas nama Saudara Kumpasno di GKJ Jemaat Dawat Blando masa bakti selama 3 tahun. 3. Masa bakti Saudara Kumpasno sebagai Guru Injil di GKJ Jemaat Dawat Blando akan berhenti pada tanggal 6 Februari 2024. Memutuskan menetapkan bebas tugaskan dengan hormat Guru Injil Kumpasno sebagai Guru Injil di Jemaat Dawat Blando sejak tanggal 19 Januari 2025. Pertama, yang bersangkutan melaksanakan keputusan ini sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya yang diatur dalam tata dan pranata GKJ. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan kebetulan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 19 Januari 2025, Pelayan Harian Majelis Daerah Mojokerto Surabaya Barat, Sekretaris 1 Penata Ruli Herlina, Ketua Pendeta Indro Jarwo SHG ditandatangani. Kutipan surat keputusan ini disampaikan kepada BHMJ Dawat Blando, KI Kumpasno, Arsip. Terima kasih untuk selaku Sekretaris Kedua BMD dan mengerjakan. Jadi Bapak Ibu dan saudara Kumpasno, saudara sedang melakukan tugas sebagai Guru Injil di Dawat Blando selama 3 tahun. Kami atas nama Pelayan Harian Majelis Daerah menyampaikan terima kasih atas pelayanan saudara yang ada di Jemaat Dawat Blando ini. Lakukanlah tugas-tugas yang lain yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kita akan menyerahkan, kita akan berdoa untuk saudara jemaat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih atas pelayanan saudara menjadi Guru Injil di Dawat Blando kurang lebih 3 tahun, dan sesuai dengan keputusan sidang Majelis Daerah ke-17 MD Mojokerto Surabaya Barat juga atas usulan Jemaat Dawat Blando, Saudara Kumpasno diusulkan kembali untuk menjadi Guru Injil di tempat ini. Dan hari ini kita akan juga menyerahkan Saudara Kumpasno untuk menjalani kembali sebagai Guru Injil di Jemaat Dawat Blando. Namun sebelumnya mari kita mendengarkan pembacaan surat keputusan dari Majelis Daerah. Surat keputusan nomor 3/MD MJKSP _Romawi 2 SK_01/2025 tentang pelantikan Bapak Kumpasno sebagai Guru Injil di GKJ Jemaat Dawat Blando. Pelayan Harian Majelis Daerah Mojokerto Surabaya Barat Gereja Kristen Jawetan menimbang 1. Bahwa masa jabatan Guru Injil Kumpasno GKJ Jemaat Dawat Blando akan berakhir pada tanggal 6 Februari 2025. 2. Perlunya tenaga Guru Injil di GKJ Jemaat Dawat Blando untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada warga jemaat. 3. Usulan GKJ Jemaat Dawat Blando dalam sidang ke-17 2024 MD Mojokerto Surabaya Barat untuk mengangkat kembali Bapak Kumpasno sebagai Guru Injil di Jemaat Dawat Blando masa jabatan 2025 sampai 2027. 4. Perlunya diterbitkan surat pelantikan Bapak Kumpasno sebagai Guru Injil di Jemaat Dawat Blando masa jabatan 2025 sampai 2027. Mengingat 1. Peranata GKJ tentang jabatan-jabatan khusus bab 3 pasal 17 tentang pengangkatan Guru Injil. 2. Hasil keputusan sidang ke-17 tahun 2024 MD Mojokerto Surabaya Barat artikel 14 tentang pengangkatan kembali Bapak Kumpasno sebagai Guru Injil di Jemaat Dawat Blando masa jabatan 2025-2027. Surat yang ketiga, surat dari GKJ Jemaat Dawat Blando nomor 084/MJ Dawat _12/2024
tentang permohonan pelayanan ibadah pelantikan guru Injil. 4. Rapat PRD pada tanggal 15 Januari 2025 terkait pelaksanaan ibadah pelantikan Bapak Kumpasno sebagai guru Injil di Jemaat Dawat Blandong memutuskan menetapkan melantik Bapak Kumpasno sebagai guru Injil di GKJ Jemaat Dawat Blandong masa bakti 2025 sampai 2027 sejak tanggal 19 Januari 2025. Pertama, yang bersangkutan melaksanakan keputusan ini sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya yang diatur dalam tata dan peraturan GKJ. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan kebetulan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 19 Januari 2025. Pelayan Harian Majelis Daerah Mojokerto Surabaya Barat, Sekretaris 1 Penatua Ruli Hebina, Ketua Pendeta Indro Sujarwo SHG ditandatangani. Kutipan surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. BANJ Dawat Blandong, 2. GI Kumpasno, 3. Aksi. Selesai. Ini berarti panggilan selaku guru Injil bukan merupakan pekerjaan yang ringan, tetapi dituntut kesetiaan kepada Tuhan dan ketekunan dalam melaksanakan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, dalam ibadah pada hari ini akan melakukan dalam doa dan memohonkan berkat kepada Tuhan bagi Jara Kumpasno dan jemaat. Kami undang untuk berdiri. Anda percaya bahwa dengan perantaraan warga jemaat, Tuhan Yesus telah memanggil saudara selaku guru Injil jemaat. Bagaimana jawab saudara? Apakah percaya? Ya, saya percaya. Saudara Kumpasno, apakah berjanji senantiasa setia kepada Tuhan demi kemuliaan namanya dalam menjalankan tugas saudara selaku guru Injil? Bagaimana jawab saudara? Apakah berjanji? Iya, saya berjanji. Kepada seluruh warga jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara bersedia bekerja sama dan dibimbing serta diajar oleh saudara Kumpasno selaku guru Injil? Bagaimana jawab saudara-saudara? Apakah bersedia? Ya, saya bersedia. Kiranya Tuhan sendiri yang meneguhkan pengakuan dan kesediaan saudara semuanya. Saudara Kumpasno, disilakan untuk penutup. Jemaat nanti bisa. Dan saudara terkasih, setelah pelantikan, bebas tugasan dan pelantikan guru Injil di KJ Dawat Blandong
kita pun juga akan melepas anggota pembantu, ketua kelompok dan pemimpin pemantang. Oleh karenanya, saudara-saudara, pada hari ini kita akan melepas anggota pembantu majelis jemaat, ketua kelompok dan ketua pemantang. Selama 1 tahun mereka telah menjalankan tugas dan panggilannya sesuai dengan talenta masing-masing. Mereka juga mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Pada hari ini mereka akan menyerahkan kembali seluruh tugas dan pelayanannya yang selama ini diembannya. Adapun anggota badan pembantu majelis jemaat, ketua kelompok dan ketua pemantang yang demikian. Komisi Pembinaan Teologi Guru Injil Umpasno, Penatua Eni Setiawati, Penatua Wiseno. Komisi Pembinaan Musik Gerejawi, Diaken Santo Hati, Saudari Wahyu, Saudari Natalia Martia Anggraeni. Komisi Pembinaan Anak dan Remaja, Ibu Yeni Rekawati, Ibu Renjawati Sugeno, Saudari Devi Pembayu. Komisi Pembinaan Pemuda dan Mahasiswa, Diaken Titus Sembilan Cahya, Diaken Agus Setiawan, Saudari Mirta Febri Anjani. Komisi Pembinaan Peranan Wanita, Ibu Murni, Ibu Linda Bilestari, Diaken Rukningse. Komisi Pembinaan Adiuswo, Bapak Saryono, Bapak Saji Samuel. Komisi Pembinaan Kesaksian, Bapak Sianto, Bapak Mikael Luki Haryanto. Komisi Pembinaan Perangkat Layanan, Penatua Sahar, Penatua Baris. Komisi Pemerhati Keluarga Pendeta Emeritus, Penatua Sianto, Bapak Mikael Luki Haryanto. Komisi Pembinaan Perangkat Layanan, Penatua Harjo Wibowo, Penatua Rebi. Komisi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Penatua Sumardi, Penatua Bagus Prasetyawan, Penatua Rianto. Komisi Pengawasan Perbendaharaan, Ibu Ernawati, Ibu Renjawati Sugeno, Ibu. Komisi Hubungan Antar Umat, Penatua Wijianto, Bapak Janji Sakaria. Kelompok Kerja Informasi dan Teknologi, Bapak Fajar Bwira Harjo, Diaken David Yoel Giovanni. Kelompok Kerja Urusan Rumah Tangga Gereja, Ibu Ani Suharyanto, Diaken Indrayani, Ibu Menok Agus, Ibu Aniawati, Ibu Sih Pembayun, Ibu Eni Gunawan. Kelompok Kerja Hari Besar Gereja, Penatua Bagus Prasetyawan, Ibu Risa Nur Indasari, Guru Injil Umpasno. Panitia Hari Raya Persembahan, Penatua Fajar Suheryanto, Penatua Wijianto, Penatua Sahar, Ibu Murni. Penatua Pembangunan, Panitia Pembangunan, Penatua Harjo Wibowo, Penatua Bagus Prasetyawan. Pengurus Kematian, Bapak Sutrisno, Bapak Saji Samuel. Ketua Kelompok Matius, Bapak Lestari. Ketua Kelompok Markus, Bapak Trisno. Ketua Kelompok Lukas, Bapak Sietno. Ketua Kelompok Yohanes, Bapak Sutrisno. Ketua Pepantang Randegan, Diaken Sunarsi. Pepantang Manyarsari, Bapak Karsupo. Pepantang Banyulegi, Penatua Samiaji. Saudara-saudara, dengan perantaraan Rasul Paulus, Tuhan Yesus mengatakan, "Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." 1 Korintus 15 ayat 58. Saudara-saudara sudah melayani Tuhan dengan sukacita, sesuai dengan firman Tuhan.
Percayalah bahwa pelayanan dan pengabdian saudara-saudara tidaklah sia-sia, dan kiranya Tuhan menguatkan hati saudara-saudara. Jemaat dikasih Tuhan, sebelum mereka mengawali panggilan Tuhan, kita telah membawakan mereka dalam doa dan mohon berkat-Nya. Maka sebelum mereka mengakhiri tugas pelayanannya, marilah kita bawakan dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Saudara yang terkasih, setelah kita melepas, kita pun juga akan melantik anggota para pembantu majelis jemaat, ketua kelompok, ketua kepanitan atau kepanitan, dan juga panitia-panitia. Untuk melengkapi pelayanan gereja di dunia ini, Yesus berkenan memanggil orang-orang yang percaya untuk menduduki jabatan gereja yang tertentu. Tata dan perangkat gereja Kristen Jewetan juga sudah mengatur jabatan-jabatan tersebut. Dan keibatan mereka sesuai dengan jiwa dan semangat gereja yang selalu dinamis. Di samping itu, kehidupan dan pertumbuhan gereja tidak bisa dilepaskan dari adanya suasana kebersamaan dalam mengusahakan kehadiran kerajaan Allah di bumi ini. Salah satu bentuk kebersamaan adalah adanya orang-orang yang ditunjuk menjadi anggota badan pembantu majelis jemaat, orang-orang yang ditunjuk sebagai panitia-panitia, ketua kelompok, dan panitia kepanitan. Mereka yang telah menyatakan kesediaan menerima panggilan Tuhan dan bersedia bekerja sama dengan mewujudkan kehendak Tuhan adalah dalam komisi pembinaan teologi, guru Injil dan Pastor, penatua misioner Diaken Salibi, komisi pembinaan musik gerejawi Diaken Santo Hati, Diaken Tri Sasmito Hati, Diaken Renda Puspita Dewi, Saudari Novario Emmanuel Wijayanto. Komisi Pembinaan Anak dan Remaja, Saudari Dika Ayu Indasari, Saudari Devi Pembayun Pangestu, Diaken Rupiah Setiawati. Komisi Pembinaan Pemuda dan Mahasiswa, Diaken Titus Gemilang Cahya, Saudari Mirta Febri Anjarani, Saudari Rizka Stefani Manuela. Komisi Pembinaan Peranan Wanita, Ibu Murni, Diaken Risa Puji Lestari, Diaken Ruki Ningsih. Komisi Pembinaan Adi Yusuf, Bapak Saryono, Diaken Nyati, Penatua Supriyati, Bapak Saji Samuel. Komisi Pemerhati Keluarga Pendeta Emeritus, Bapak Mikel Luki Haryanto, Penatua Partono, Diaken Yunus Roni. Komisi Pembinaan Penata Layanan, Penatua Harjo Wibowo, Penatua Rebi, Diaken Edi Suwandoko. Komisi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Penatua Bagus Prasetyawan, Saudari Hatita Mustika Ningrum, Saudari Devi Pembayun Pangestu. Komisi Pengawasan Perbendaharaan, Ibu Erlawati, Bapak Karyono, Penatua Bari Sutejo. Komisi Hubungan Antar Umat, Penatua Wijianto, Bapak Sukresno, Penatua Samiaji. Kelompok Kerja Liturgi, Penatua Eni Setiawati, Saudari Karina Dwi Anggraeni, Diaken Santo Hati. Kelompok Kerja Pendampingan dan Perlindungan Anak, Ibu Renjarwati Sugeno, Ibu Anu, Diaken Amri Indah Lestari. Kelompok Kerja Keluarga Muda, Diaken Edi Suwandoko, Ibu Levi Luciana, Diaken Ita Rohmawati. Kelompok Kerja Peningkatan Ekonomi Warga, Penatua Baris, Diaken Sunarsi, Saudari Denis Binda Cahyani. Kelompok Kerja Tanggul Bencana, Diaken Adi Wioso, Bapak Rai Krisdayanto, Penatua Sahat. Kelompok Kerja Informasi dan Teknologi, Bapak Fajar Dwi Raharjo, Diaken David Yoel Giovanni, Saudari Yolan Gloria Citra, Saudari Yuna Rindu Perdana.
Kelompok kerja urusan rumah tangga gereja, Diaken I Indrayani, Ibu Mulyana, Ibu Meno Agus, Ibu Aniawati, Ibu Yuni Kristiana, Ibu Eni Gunawan, Ibu Ani Suheryanto, Ibu Emi Cahyanusik, Ibu Sih Pembayun. Kelompok kerja Hari Besar Gereja, Penatua Bagus Prasetyawan, Diaken I Indrayani, Saudari Devi Pembayun Pangestu, Saudari Yuna Rindu Perdana, Saudari Rizka Stefani Manuela. Panitia Hari Raya Persembahan, Penatua Fajar Suheryanto, Diaken Ita Romawati, Penatua Sahar Ibu Murni. Panitia Pembangunan, Penatua Harjo Wibowo, Bapak Yusak Kristiono, Penatua Sono, Penatua Reti. Pengurus kematian, Bapak Sutrisno, Bapak Budiono, Bapak Saji Samuel. Ketua Kelompok Matius, Bapak Lestari. Ketua Kelompok Markus, Bapak Sutrisno. Kelompok Lukas, Bapak Suyitno. Kelompok Yanus, Bapak Sutrisno. Ketua Pepantan dan Degan, Diaken Sunarsih. Pandan Manyansari, Bapak Karsupo. Pandan Banyulegi, Ibu Nuryati. Saudara-saudara telah menyatakan kesediaannya untuk ikut ambil bagian dalam karya Tuhan melalui gerejanya yang kudus. Namun sebelum saya memohonkan berkat Tuhan atas nama pelayan harian majelis jemaat, mohon kiranya saudara-saudara bersedia untuk mengungkapkan pengakuan dan janji di hadapan Tuhan. Umat dipersilakan untuk berdiri. Saudara-saudaraku, apakah saudara-saudara percaya bahwa Kristus selaku Kepala Gereja berkenan memanggil saudara-saudara melalui Gereja Kristen Jewetan untuk ikut ambil bagian dalam karyanya? Bagaimana saudara-saudariku, apakah percaya? Ya, saya percaya. Apakah saudara-saudari berjanji senantiasa melaksanakan panggilan Tuhan sesuai dengan kehendak dan firman-Nya seperti yang tertulis dalam Alkitab? Apakah saudara-saudara juga berjanji senantiasa setia melaksanakan tugas selaku anggota BPMJ, ketua kelompok, Panggriken Pepantan dan panitia-panitia yang diatur dalam tata dan pranata Gereja Kristen Jewetan? Bagaimana jawab saudara? Apakah berjanji? Ya, saya berjanji. Kepada seluruh warga jemaat yang hadir, jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara warga jemaat bersedia bekerja sama dengan para anggota BPMJ, ketua kelompok, Panggriken Pepantan dan panitia-panitia dalam melaksanakan panggilan Tuhan? Bagaimana jawab saudara-saudara sekalian? Apakah bersedia? Ya, saya bersedia. Allah Bapa Yesus Kristus selaku Kepala Gereja dan Roh Kudus sumber segala kekuatan senantiasa menyertai saudara-saudara. Sebelum kita mohonkan berkat untuk mereka, saudara-saudari yang akan dilantik, yang akan diberkati, menyanyikan melayani.